Halo, Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energi kamu untuk tahun 2023. Tapi ingat ya, ini general, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu ataupun pesannya bukan buat kamu gitu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Tidak lupa juga aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian memakai handfree ya atau earphone saat mendengarkan. Tapi kalaupun juga tidak kedengeran ya saat kalian memakai earphone, abaikan aja, lewati aja ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, terutama yang baru gabung di sini, oke? Jadi simple dan aku mau ucapkan terima kasih banyak buat yang udah gabung di sini ya. Bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua, dan juga terima kasih buat yang udah personal reading ataupun konsultasi pribadi. Semoga kebaikan selalu datang untuk kalian, oke? Dan kita langsung baca aja di sini, kartunya udah kita shuffle. Kita akan lihat untuk kehidupan kamu dulu di tahun 2023 ya. Eight of Cups. Kita punya Eight of Cups di sini. Kemudian ada Eight of Swords di sini. Kemudian ada The Chariot. Kemudian ada Knight of Swords. Oke. Dan di bottomnya kamu di sini ada Empress. Di sini yang aku lihat kamu yang akan kamu lalui ya. Di sini aku ngerasa kamu kayak dalam situasi tidak nyaman ya dari segi emosi, kayak ada perasaan tidak tenang, tidak nyaman, galau, sedih. Kayak kamu tuh berusaha untuk mencari ketenangan, kebahagiaan diri kamu gitu. Kayak move on gitu loh ya dari sesuatu gitu, dari sesuatu yang membuat kamu tuh ngerasa tidak nyaman gitu. Kamu lagi dalam satu proses transisi di sini yang aku lihat ya. Tapi ada di mana nanti kamu merasa benar-benar stres gitu ya, nggak tahu harus ngapain, harus gimana gitu ya, karena ada belenggu pikiran dan perasaan di sini yang kamu rasakan, yang kayaknya tuh kamu berjuang banget ingin melepaskan gitu ya, dari belenggu pikiran kamu, perasaan kamu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa stuck gitu ya. Tapi di sini ada kalanya kamu ngerasa bingung ya, ada kalanya kamu merasa juga emosi tidak baik ya, kayak mungkin kamu akan cepat sensitif gitu, kayak marah gitu ya, uring-uringan, karena itu dampaknya ke situ gitu. Jadi kamu harus hati-hati, nanti kamu harus bisa mengontrol diri kamu ya, terutama dari segi emosional kamu. Kalau misalkan emosi kamu, mood kamu tidak baik, lebih baik kamu diam, berhenti gitu, maksudnya tidak gabung atau campur-campur orang gitu, karena biasanya kalau dalam situasi sensitif kayak gini, lingkungan di sekitar kamu tidak baik, toksik, itu kamu akan mudah terpicu gitu ya, seperti itu ya, karena di sini tujuannya adalah untuk kamu menjadi empress ya, jadi jadi dewasa gitu ya, proses kamu untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih sabar gitu loh ya, tujuannya nanti ke situ. Jadi ini untuk pertumbuhan dirimu untuk jadi lebih baik gitu ya, kayak pertumbuhan jiwa gitu loh istilahnya gitu. Ya, meskipun
ada perasaan kayak nggak tentu arah tujuan gitu, kayak orang yang sedang terombang-ambing gitu. Ya lalui aja prosesnya gitu, tapi kamu mampu akhirnya di sini untuk keluar. Ya, asalkan kamu bisa mengendalikan diri kamu. Ingat di sini kartu kamu ada Chariot ya. Chariot ini kamu harus bisa mengendalikan hati dan pikiran kamu. Gitu, harus bisa menyelaraskan ya. Apapun itu kamu yang menjadi pengendali gitu ya. Atas hidupmu, atas emosimu itu kamu sendiri ya. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang, kamu juga harus bisa membedakan antara lingkungan baik dan buruk. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu butuh motivasi, kamu cari lingkungan yang baik yang bisa memotivasi kamu gitu ya, yang bisa membuat emosi kamu jadi baik, bukan justru semakin buruk nanti situasi kamu gitu. Oke. Dan kita lihat untuk energi karir atau keuangan kamu ya, sebelum kita ke asmara. Di sini kita punya King of Wands, kemudian Knight of Cups, kemudian Queen of Swords. Oke. Untuk yang pertama, untuk kamu yang merasa kayaknya selama ini sedang situasinya tuh kayak nggak baik gitu ya, kayak mungkin entah kamu lagi sedang mencari pekerjaan atau di lingkungan pekerjaan kamu tidak nyaman. Nah, akhirnya di sini kamu kayak menemukan pekerjaan yang cocok buat kamu gitu. Bahkan di sini aku ngeliat mungkin untuk beberapa di sini berdiri sendiri ya, kayak berdiri sendiri tuh mungkin kamu memulai usaha kamu ya, usaha sendiri gitu loh, istilah karir kamu sendiri. Jadi kamu kayak nggak mencari kesana kesini, tapi kamu kayak menemukan pada akhirnya kamu kayak menemukan sesuatu hal yang memotivasi kamu untuk kamu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aku nggak menjamin ini keinginan kamu ya, tapi yang aku lihat di sini ini kayak kamu tuh ada bakat di situ gitu loh, dan kamu menguasainya gitu. Biasanya mungkin kadang ya ada orang tuh bertolak belakang dengan keinginan dia. Tapi kalau ini memang bakat alami kamu ya, maksudnya memang ini sudah ada di kamunya ya, talenta kamu. Nah, justru ketika kamu mengembangkannya tuh justru akan, meskipun bertolak belakang dengan keinginan kamu, tapi ini justru akan membuat kamu tuh merasa kayak bangga gitu loh dengan diri kamu sendiri. Awalnya mungkin kamu nggak nyangka gitu, karena mungkin ini nggak sesuai keinginan kamu gitu, tapi entah kenapa kamu dapat dorongan dari mana, atau mungkin kamu mengikuti intuisi kamu untuk melakukan hal itu. Nah, disitulah akhirnya mungkin kamu punya semangat untuk melakukannya gitu, dan itu hasilnya itu justru di luar yang kamu sangka gitu loh ya, karena awalnya kamu nggak begitu menginginkan gitu loh, tapi karena mungkin kamu kesana kesini nggak cocok ya mungkin ya, akhirnya kamu kayak dapat dorongan untuk melakukan itu gitu, karena itu yang kamu mampu, itu yang kamu bisa gitu. Untuk keuangan di sini stabil, aku ngerasa bagus. Jadi ada kestabilan di situ, kenyamanan gitu ya. Bahkan mungkin kayak orang-orang di sekitar kamu tuh kayak ngelihat kamu tuh nggak nyangka aja gitu loh. Kamu kok bisa sampai di posisi kayak gitu. Padahal sebelumnya kamu kayak merasa
tertekan gitu ya. Apalagi mungkin di sini orang-orang di sekitar kamu ya, entah pertemanan kamu, entah keluarga kamu, itu kayak nggak memotivasi kamu gitu loh. Tapi kamu justru membuat itu tuh jadi apa? Jadi penyemangat gitu ya untuk diri kamu membuktikan siapa diri kamu sebenarnya gitu loh, bahwa kamu tuh mampu gitu loh, kayak gitu istilahnya. Dan di sini juga ada Knight of Cups ya. Untuk yang mungkin kalian tidak punya kerjaan ya, atau putus kerjaan, atau kalian yang sedang dalam mencari pekerjaan, menunggu panggilan kerja. Nah, di sini aku ngeliat ada gitu ya, ada kayak kamu ada panggilan nanti, ada komunikasi ya, jadi kayak panggilan kerja gitu. Mungkin kayak diterima gitu ya. Pengajuan kamu untuk bekerja itu kayak diterima gitu. Dan di sini ada Queen of Swords. Untuk beberapa di sini mungkin akan dihadapkan ya dalam satu keputusan atau pilihan gitu ya, kayak kamu tuh harus maju atau mundur kayak gitu ya. Aku nggak tahu apa ini, yang jelas ini di karir kamu atau kerjaan kamu. Jadi kamu harus bisa membuat keputusan dengan bijaksana ya. Kamu harus bisa melihat gitu ya, baik dan buruknya, konsekuensinya apa gitu. Pokoknya bener-bener harus cerdas gitu ya, teliti, cerdas, bijaksana gitu. Jadi jangan terburu-buru gitu ya untuk membuat satu keputusan. Dan di sini juga jangan ikut ke kiri atau ke kanan gitu. Misalkan kamu udah fokus gitu ya, keputusan kamu kayak gini gitu, tapi mungkin nanti ada omongan-omongan atau apapun itu yang kayaknya tuh membuat kamu tuh nggak fokus gitu ya, jadi kayak agak belok gitu. Hati-hati di situ. Kayak membuat apa ya, membuat kamu tuh kayak ragu lagi gitu loh dengan keputusan kamu. Atau ada hal-hal yang kayaknya tuh mengganggu perhatian kamu gitu. Pokoknya yang intinya di sini kamu harus lebih cerdas, harus bijaksana, harus teliti gitu ya. Jangan sampai nanti kamu salah membuat satu keputusan yang akhirnya justru membuat kamu nggak fokus lagi atau kalang kabut gitu ya, kayak karena keputusan kamu salah kan jadinya kayak kacau gitu ya. Oke, jadi ini saja untuk karir atau keuangan kamu. Semoga sampai di sini apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalaupun nggak paham, ambil poin pentingnya aja, oke? Dan kita akan lihat untuk percintaan ya, untuk yang single dulu. Ada chemistry, ada engagement, ada trust. Oke. Oke, di sini yang aku lihat ya, untuk kamu yang single, mungkin kamu akan merasa dimana kamu stuck ya dengan masa lalu kamu dan mengkhawatirkan masa depan kamu gitu. Kamu kayak merasa dalam satu keraguan gitu ya. Kayak kamu tuh nggak yakin untuk bisa menemukan
seseorang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu, karena mungkin selama ini kamu tuh selalu bertemu dengan orang yang salah, atau hubungan kamu selalu on off, atau kamu selalu di ghosting, sehingga di sini kamu kayak kecewa gitu ya terhadap diri kamu sendiri atau terhadap kehidupan kamu gitu. Kayak kamu tuh ngerasa, aduh aku kok selalu gagal terus sih gitu. Apakah aku nggak pantas, ataukah ya pokoknya ada perasaan-perasaan seperti kamu tuh kayak nggak baik gitu loh ya, kayak nggak pantas dapetin pasangan yang tulus, yang cinta, yang bener-bener sayang. Nah, kayak kayak ada perasaan-perasaan gitu ya, ada pikiran negatif pokoknya di sini ya. Em, dan tapi kamu berusaha di sini ya, berjuang untuk menstabilkan diri kamu di sini, untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif kamu, dari belenggu pikiran maupun perasaan yang sepertinya kayak mengusik banget gitu ya, kayak nggak enak untuk kamu rasakan di sini. Kadang kamu juga merasa mungkin uring-uringan ya, karena kan efeknya kayak gitu gitu kan. Hmm. Sehingga di sini aku juga ngelihat mungkin kamu kayak ngebatasin diri gitu ya dari lingkungan, atau sulit dideketin gitu, karena kamu masih dalam satu rasa yang tidak nyaman untuk kamu rasakan ya. Seperti itu. Kamu takut, kamu ragu, kamu khawatir kalau kamu dapat yang salah lagi kayak gitu ya. Nah, di sini aku merasa kayak ada trust di sini ya. Keyakinan kamu, kepercayaan kamu terhadap cinta itu sedang diuji ya. Jadi kamu harus bisa melalui ujian itu. Kamu harus bisa melepaskan blokiran-blokiran yang ada di dalam diri kamu sendiri ya. Kamu harus bisa mengatasi itu. Dan di sini ada adjustment ya, dan juga chemistry. Aku merasa akan ada seseorang yang datang menghampiri kamu setelah kamu bisa melepaskan itu semua ya. Dan ini orang ini punya chemistry yang kuat sama kamu ya. Jadi nanti mungkin kamu nggak akan menyangka gitu loh ya, ada ketertarikan yang begitu kuat yang kayaknya tuh nggak bisa dihindari gitu ya. Tapi di sini mungkin kamu masih yang seperti aku bilang tadi ya, mungkin kamu kayak masih dalam satu keraguan gitu. Meskipun kamu merasakan ya ada koneksi antara kamu dan dia, itu kayak ketertarikannya tuh kuat banget gitu. Makanya aku lihatnya di sini kamu kayak masih ngebatasin diri gitu dari orang ini. Gitu ya. Kayak belum bisa ngebuka diri gitu loh. Padahal di sini yang aku lihat ada adjustment ya. Ini kayak ada ada apa ya? Kayak ada hubungan yang bisa berlanjut ke arah serius gitu loh antara kamu dan dia gitu. Orang ini bener-bener serius dan bener-bener akan memperjuangkan kamu gitu. Bisa ini orang dari masa lalu kamu yang akan kembali memperbaiki hubungan ya, tapi bisa juga orang baru gitu ya. Tapi ya itu, kamu harus bisa keluar ya di sini dari belenggu pikiran dan perasaan kamu. Sesuatu hal yang pokoknya ngebatasin diri kamu gitu ya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya. Jadi kamu harus bisa melepaskan maaf ya untuk orang yang telah menyakiti kamu ya di masa lalu gitu, dan juga memaafkan diri kamu sendiri gitu ya. Terlepas ini mantan-mantan kamu atau seseorang yang pernah dealing dengan kamu, bertemu dengan kamu, siapapun itu, kamu harus bisa memberikan maaf untuk mereka ya, membuka hati lagi gitu, dan maafkan diri kamu juga ya, karena di sini aku ngerasa kamu kayak
mungkin kamu juga menyalahkan diri kamu gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi jadikan aja masa lalu itu sebagai pelajaran, jangan jangan takut gitu ya untuk membuka hati lagi gitu ya, untuk memulai kehidupan baru kamu gitu. Semua itu kan pelajaran ya, pelajaran untuk hidup kita, untuk hidup kamu. Jadikan masa lalu itu pelajaran aja dan perbaiki diri kamu, rubah diri kamu gitu, biar orang yang tepat datang buat kamu gitu, biar kamu nggak menarik orang yang salah lagi gitu. Biasanya kalau orang yang menarik orang yang salah tuh kayak gini, mungkin kamu pengen terlalu cepat-cepat move on, tapi cara move on kamu itu yaitu mungkin dengan mudah mengganti orang lain gitu ya. Kayak mungkin kamu diputusin, kamu cepet cari yang baru gitu, padahal diri kamu sendiri belum kamu beresin. Nah, jadi kayak kamu menggantungkan orang lain tuh untuk bisa menyembuhkan diri kamu, tapi biasanya justru orang yang sama yang akan kamu tarik, dia juga punya luka yang harus kamu sembuhkan. Jadi kayak dia mungkin menggantungkan kamu juga gitu loh. Jadi kayak cinta yang bener-bener cinta dari hati itu nggak ada gitu. Jadi kayak sama aja kayak pelarian, karena di sini juga ada Knight of Swords ya, kayak pelarian gitu. Datang dan pergi, keluar masuk, nah kayak gitu istilahnya, on off gitu. Ya, hati-hati di situ ya. Jadi kamu harus beresin diri kamu dulu ya. Sekarang kita lanjut ke yang berpasangan. Attraction. Kemudian di sini ada flirting. Kemudian di sini ada keep an open mind. Bentar ya. Oke. Oke, bentar. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit ini gangguan. Untuk yang berpasangan di sini, aku ngerasa nggak semua ya, kayak kalian ada jarak ya, mungkin ada jeda gitu, atau kalian memang sudah putus gitu, atau memang nggak ada komunikasi gitu. Yang jelas di sini energi kalian masih saling tarik menarik. Jadi kayak jeda lah, aku bilangnya jeda gitu ya, jeda aja gitu ya. Jadi simple gitu. Tapi memang kamu dan dia nggak ada komunikasi. Untuk beberapa di sini mungkin sudah putus, atau memang hubungan ada masalah, kemudian diblokir komunikasinya gitu ya. Ada jarak gitu ya. Di sini aku ngerasa kamu stuck ya. Kamu stuck, pasangan kamu juga bisa vice versa ya, kebolak-balik gitu. Kayak ya mungkin kamu berusaha untuk move on ya, tapi nggak bisa gitu. Dan aku lihat pasangan kamu ini juga berusaha ya untuk mungkin pergi ninggalin kamu gitu ya. Karena aku lihat di sini untuk energi sebelumnya, sebelum kalian berpisah itu, pasangan kamu ini sepertinya menghadirkan orang lain ya, orang ketiga gitu, ada orang ketiga, jadi ada orang lain selain kamu, orangnya mungkin suka flirting gitu ya, karena dia tuh kayak mencari gitu ya, masih dalam satu pencarian gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang orangnya masih kekanak-kanakan ya, masih labil gitu. Makanya ketika dia berhubungan dengan kamu, dia masih suka flirting sana sini, menghadirkan orang lain.
dan kamu kecewa terhadap sikap dia, sehingga mungkin kamu kayak marah gitu, ninggalin dia, berusaha move on dan blokir dia, itu juga bisa ya, karena dia ngerasa kamu tuh nggak sesuai ekspektasi dia gitu, nggak sesuai harapannya dia gitu loh. Awalnya mungkin dia benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu, hubungan baik-baik saja, tapi ada di suatu situasi yang kayaknya setelah dia dijalanin dengan kamu ya, setelah ngejalaninnya, kamu kok seperti ini gitu. Kamu juga mungkin ngerasa ke orangnya kayak gini gitu ya. Jadi kayak beda gitu ya, beda. Setelah kalian jalan itu kayak rasanya beda gitu. Makanya di sini kayak ada rasa dah kamu nggak mau lah gitu istilahnya. Atau memang hubungan kamu tuh kayak on off gitu sebelumnya ya. Kayak orangnya tuh suka keluar masuk gitu ya, kayak datang sesuka hati, pergi juga suka hati dia gitu. Dan kamu tahu orangnya tuh kayak suka godain sana sini gitu ya, atau untuk beberapa memang udah ada gitu ya orang ketiga di sini di antara kalian gitu. Dan kamu tuh tahu gitu, ketika tahu ya itu yang membuat puncanya gitu. Kamu udah nggak mau lagi gitu, mungkin kamu juga ngeblokir dia gitu, mutusin dia gitu. Tapi entah kenapa kamu ngerasa kamu nggak bisa melupakan dia juga gitu. Begitu juga dengan dia, dan di sini aku ngeliat ada energi dia ingin kembali sama kamu ya, karena ketika dia berpisah dari kamu, jauh dari kamu, itu kayak nggak bisa melupain kamu, masih merindukan kamu gitu ya. Sebenarnya dia berharap kamu yang menghubungi dia ataupun datang ke dia gitu, istilahnya kayak ngajak balikan, merayu dia lagi gitu. Tapi setelah dia tunggu-tunggu gitu ya, kayaknya karena orangnya juga gengsi banget di sini, ego, dia ngerasa kayak tertekan juga gitu ya, karena dia kan menahan dirinya gitu untuk tidak mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Dia pengennya tuh kamu gitu. Gengsi kan, orangnya kan gengsi di sini. Kamu juga seperti itu, gengsi. Tapi di sini dia akan memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk ketemu sama kamu ya, gitu. Dia sadar ya, bahwa kamu tuh yang sebelumnya mungkin gak berarti di mata dia. Setelah kalian berpisah baru kerasa dia ya, dia gak bisa melupakan kamu, gak bisa move on dari kamu. Mungkin dia udah berhubungan dengan sana sini, tapi gak senyaman dengan kamu gitu. Kayak apa ya, kayak kamu tuh yang memberikan ketulusan gitu istilahnya ya. Kayak mungkin kamu mencintai dia tuh dengan sabar, dengan tulus, dengan ikhlas menerima dia apa adanya gitu. Ya, karena mungkin sebelumnya kayak hubungan kamu kan on off gitu, tapi kamu masih mau menerima dia balik gitu istilahnya. Tapi ada di masa kamu udah nggak bisa tahan lagi gitu. Makanya kamu kayak mengakhiri aja hubungan ini gitu, ninggalin dia atau membiarkan dia berbuat suka hati pergi gitu, dan kamu ngebatasin diri dari dia, sulit dideketin, sulit mungkin ya, kamu mungkin yang langsung ngeblokir gitu, biar mungkin kamu rasa biar dia tahu rasa gitu istilahnya ya. Tapi di sini perasaan kamu masih ada buat dia ya, karena di sini koneksi kamu dan dia tuh cukup kuat ya. Kalian seperti magnet gitu. Meskipun berjauhan, tapi pikiran kalian masih saling memikirkan. Perasaan kalian tuh masih sama, nggak berubah. Ya. Di sini ada trust juga dan engagement. Jadi kayak kepercayaan kalian tuh masih saling diuji gitu ya, satu sama lain gitu.
Oke. And judgment, aku rasa akan ada perbaikan di sini di dalam hubungan ya. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi komitmen hubungan kamu tuh akan naik level gitu ya. Jadi ada perbaikan, dan di sini aku ngerasa juga kalau kalian belum menikah, ada indikasi ke sana ya, menuju ke sana. Dia akan memperjuangkan kamu sampai hubungan ini bisa ke pernikahan gitu ya. Dan kalau misalkan kalian yang udah berkeluarga di sini ya, yang udah menikah, di sini akan ada perbaikan juga. Ya, jadi hubungan kalian tuh akan semakin dekat, semakin erat gitu ya. Bahkan di sini mungkin kalian akan semakin flirt di sini ya, dan attraction. Jadi kayak saling terbuka gitu ya dengan perasaannya, tapi dengan ekspresi gitu, kayak ya merayu, menggoda, nah kayak gitu istilahnya ya. Dan di sini kalau kamu belum memaafkan dia, kamu harus berpikiran terbuka ya, melihat masalah, terutama kamu yang udah menikah ini ya. Kamu harus bisa melihat masalah tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Keep an open mind, kamu harus terbuka, berpikiran terbuka gitu. Ya, kayak biasa ya, pasangan itu kan punya maksudnya ada kesilapan itu kan, mungkin dianya belum dewasa gitu ya, nggak sadar dengan kesalahan dia. Tapi ketika dia sadar, dia tahu kesalahan dia apa, nah disitulah kesempatan untuk memperbaiki gitu. Karena di sini kalau misalkan kamu memang balikan lagi, di sini ada engagement. Dia benar-benar kayak ingin membawa hubungan ini ke arah yang jauh lebih baik. Meskipun kalian menikah kan sebelumnya kan kayak kalian ada masalah kan, sering selalu ada masalah. Nah disinilah mungkin dia akan belajar menjadi orang yang lebih dewasa, tidak seperti dulu lagi gitu. Dan di sini aku juga ngelihat kayak dia ingin menua bersama kamu gitu, menjaga kamu seperti itu. Oke. Ya, jadi aku rasa di sini akan ada perbaikan di dalam hubungan. Tapi ya, kamu kalau misalkan pasangan kamu ingin komunikasi lagi sama kamu ya, misalkan hubungan kamu kan belum selesai nih, dia balikan, pengen misalkan ngajak bicara gitu kan. Nah, itu kamu harus terbuka ya, berpikiran terbuka gitu. Karena di sini aku ngeliat mungkin kamu juga agak sulit untuk membuat keputusan ya, karena mungkin kamu juga belum bisa memberikan dia maaf gitu. Jadi di sini ada situasi di mana mungkin kamu pergi meninggalkan atau harus kembali gitu. Jadi kayak kamu berada di dalam situasi kayak gitu. Hati-hati nanti di situ gitu. Kamu jangan jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan gitu. Jadi tenangkan dulu hati kamu, pikiran kamu, jangan terkecoh oleh omongan orang ya. Kalau misalkan kamu ingin mencari solusi untuk masalah kamu harus tahu pilihan kamu dulu, keputusan kamu apa, baru kamu diskusi dengan orang yang istilahnya kayak curhat gitu. Nah, harus gimana, nah itu harus dengan orang yang tepat juga gitu. Jadi kamu harus punya pemikiran sendiri ya, jangan goyah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kayak orang ini ngomong A, orang ini ngomong B, terus kamu
kamu jadi pelin-pelan lagi, bingung lagi harus gimana gitu. Padahal di sini aku ngeliat kamu udah ada fokus kamu sendiri gitu. Kamu tahu di sini apa yang harus kamu lakukan gitu. Karena aku lihat di sini ada strong magnetic attraction gitu. Ya. Kamu harus bisa memahami diri kamu, apa yang hati kamu inginkan gitu, bukan dari apa kata orang gitu ya, tapi kamu harus kembali ke dalam diri kamu. Keputusan untuk hidup kamu itu adalah tanggung jawab kamu sendiri gitu ya. Mungkin orang lain bisa ya menasihati kamu kayak gini gitu ya, tapi ya kembali ke diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai nanti kamu justru ada penyesalan lagi gitu, atau menyalahkan diri kamu gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan, kenapa tidak gitu. Apalagi di sini kalau kamu dan dia udah memang menikah gitu. Oke. Dan di sini aku juga ngelihat ya, untuk beberapa, nggak semua. Hati-hati dengan seseorang ya yang akan dealing dengan kamu, atau memang kamu udah dealing dengan orang ini ya. Jadi kayak kamu mungkin kayak punya pacar gitu istilahnya ya, tapi pacar kamu itu kayak deket sana deket sini gitu ya. Jadi kayak kamu harus bisa melihat dan menilai gitu, orangnya seperti apa. Jangan sampai karena kamu bucin, karena kamu cinta sama dia, kamu tidak bisa melihat realita. Kamu harus logis di sini. Seperti itu. Jadi kayak bisa saja seseorang yang dealing dengan kamu itu orang yang masih dalam fase move on gitu ya. Maksudnya mungkin dia punya masa lalu yang belum bisa dia lupakan gitu ya. Misalnya kayak dia punya mantan gitu. Ataupun justru belum mantan, belum sah jadi mantan gitu. Makanya dia mencoba berhubungan dengan kamu, pacaran dengan kamu, tapi juga mencari yang lain gitu. Kayak terkesan kayak orangnya flirting sana sini, kayak cari seneng sendiri gitu loh istilahnya gitu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, kamu harus melihat dari sisi logis gitu ya. Jangan terlalu mengikuti perasaan kamu gitu. Kalau memang dia tidak baik buat kamu, ya buat apa kamu bertahan menyakiti diri sendiri gitu. Ya lepaskan gitu. Oke. Tapi ya keputusan kembali ke diri kamu sendiri ya. Cuman aku lihat di sini kayak orangnya ini, untuk kamu yang dalam situasi ini ya, ini kayak nggak serius gitu ya, kayak ada orang lain gitu loh selain kamu gitu. Makanya di sini kamu harus cerdas terhadap diri kamu.
gitu. Jangan sampai karena kamu terlalu sayangnya, bucinnya, kamu mau aja digituin gitu. Istilahnya kayak diduain atau dipermainkan gitu. Oke? Kamu jangan menyakiti diri sendiri ya. Gitu. Dan kita lihat pesan semestanya. Di sini ada answer the call. Dan di sini ada Anna, grandmother of Jesus. Answer the call, ya ini untuk kamu yang mungkin kalian yang ada dalam masa jeda gitu ya. Oke. Dan juga Anna, grandmother of Jesus. Ya, di sini ada divine plan. Jadi kayak ya mungkin kalian itu dipisahkan untuk kalian sama-sama membuat fondasi untuk diri kalian. Jadi ketika kalian dipertemukan lagi, kalian udah siap, hubungan kalian juga fondasinya lebih kuat kan, kalian sama-sama ya yakin gitu ya. Kayak cintanya tuh udah makin kuat gitu ya. Justru perpisahan itu justru yang akan membuat kalian tuh semakin kuat hubungannya ketika kalian kembali gitu, karena sadar satu sama lain berarti gitu ya, betapa pentingnya satu sama lain gitu. Dan di sini aku juga ngelihat untuk beberapa yang udah berkeluarga, kalian kayak masih, keluarga kalian tuh kayak masih dilindungi gitu ya oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi kayak masih bersama gitu ya, jadi kayak nggak terpisah gitu. Kalian akan kembali di sini. Menjadi keluarga yang utuh lagi, memulai dari awal. Dan di sini ada answer the call ini mungkin untuk beberapa yang seperti ku bilang tadi ya, ada jarak jauh gitu, kayak entah kamu entah dia tuh kayak bisa dia udah ngubungin kamu tapi kamu belum menjawab panggilan dia, atau kamu yang nunggu panggilan dia belum ada komunikasi, ataupun dia yang menunggu komunikasi dari kamu. Tapi memang tadi yang ku baca ya, dia nunggu komunikasi dari kamu dulu gitu ya. Jadi ketika kamu mungkin menghubungi dia akan langsung menjawabnya di sini karena dia nunggu gitu. Tapi bisa vice versa ya. Dan untuk kamu yang single di sini seperti yang ku bilang tadi ya, keyakinan kamu, kepercayaan kamu itu memang sedang diuji di sini. Tuhan atau semesta sedang mempersiapkan diri kamu ya, jadi orang yang jauh lebih baik. Jadi ketika kamu berhubungan dengan seseorang nanti, kamu bisa menjaga diri kamu, bisa menjaga keluarga kamu atau hubungan kamu kalau misalkan kalian menikah gitu. Karena kamu udah di awal mengalami situasi yang tidak mengenakan gitu ya. Jadi ini kayak diproses gitu. Answer the call ini mungkin kamu kayak ya mengharapkan seseorang di sini. Mengharapkan seseorang untuk kayaknya kamu mengharapkan seseorang untuk bisa membantu kamu keluar gitu ya dari situasi kamu. Atau di sini kamu kayak ngerasa ya kayak nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang mengerti kamu gitu ya. Menjawab panggilan. Oke, oh ya, aku tahu di sini. Menjawab panggilan. Di sini untuk kamu yang single kayaknya hati kamu tuh ya nggak bisa kamu denger ya, karena di sini di kepala kamu stres, jadi kamu nggak bisa
mendengar apa yang kata hati kamu inginkan di sini. Makanya di sini answer the call ini datang ya. Ya, ini meminta kamu untuk lebih masuk ke dalam diri kamu ya, mendengarkan apa kata hati kamu karena ada bimbingan di sana. Untuk kamu bisa keluar dari situasi kamu saat itu ya, saat dalam posisi nggak mengenakan itu gitu. Untuk yang berpasangan di sini juga sama ya. Aku ngelihatnya kayak hati kamu tahu ini jawabannya. Kamu harus membuat keputusan apa gitu. Jadi nanti kamu nggak usah bingung, nggak usah stres ya. Kembali aja ke dalam diri kamu, dengarkan kata hati kamu di sini. Ya, jawab panggilan. Oke, hati kamu memanggil kemana arahnya, tapi kamu belum menjawabnya karena mungkin kamu belum yakin di sini. Oke, belum yakin. So kamu bersabar aja ya. Jadi di sini kalau misalkan ada halangan ya di lingkungan kamu gitu, mungkin ada lingkungan sekitar yang mungkin tidak mendukung hubungan kamu dengan dia, kamu harus lebih mendengarkan kata hati kamu, karena di sini aku ngelihat seperti hati kamu itu memanggilnya ke sono gitu ya. Attraction di sini kayak dia ngelihatnya di engagement ini gitu, kayak ingin hubungan ini tuh baikan lagi gitu, menjadi keluarga yang utuh lagi gitu. Untuk beberapa ya ingin memperbaiki hubungan dan melanjutkan hubungan ini ke pernikahan. Untuk mungkin sebelumnya kalian juga udah merencanakan untuk tunangan gitu ya, tapi kayak gagal gitu. Ini untuk yang kalian belum menikah gitu. Bisa vice versa ya. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalau belum paham ya, ambil poin pentingnya aja. Oke, yang bisa kalian pahami. Sekian dulu bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.